Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Umarah ini salah satu prajurit Islam perempuan yang paling banyak berperang bersama Rasulullah, orang Ansar, bukan orang Muhajirin. Jadi kalau ada yang bilang perempuan gak boleh jadi aktivis, berarti dia gak pernah baca cerita Ummu Umarah. Itu bukan aktivis lagi, udah jadi prajurit. Kalau perempuan gak boleh jadi militer, berarti dia gak baca cerita Ummu Umarah. Perempuan jadi polwan, Ummu Umarah, tapi jangan polwan yang itu. Polwan yang Ummu Umarah lah pokoknya ya. Yang menjaga keamanan, bukan merusak keamanan hati para pria. Oke, tadi cerita apa? Ummu Umarah. Ada yang bilang gak boleh perempuan jadi aktivis, perempuan bisa menjaga batasan-batasan sebagai seorang muslimah, maka kenapa tidak? Sekedar jadi aktivis doang, berperang aja boleh, apalagi aktivis. Emangnya kalau berperang kita boleh milih, saya mah yang bukan muhrim gak mau, bisa gitu? Berperangnya cari yang muhrim aja, yang dekat-dekatan, terus kalau ketemu dengan musuh, kamu kan bukan muhrim saya, gak usah dekat-dekatan, gak bisa kan ya? Namanya perang bukan cuma bersentuhan dengan musuh, dengan kulit dengan kulit, bahkan bajunya bisa sobek, jilbabnya bisa kesingkap, namanya orang berperang. Ummu Umarah kena sabetan pedang di lehernya, kira-kira sobek nggak tuh? Orang lehernya sampai sobek, gimana dengan jilbabnya pasti sobek, kelihatan nggak auratnya? Kelihatan, tapi kok masih dibolehin? Namanya perjuangan. Apalagi aktivis yang insya Allah nggak akan sampai sobek bajunya. Sekedar mungkin lebih banyak berinteraksi dengan laki-laki, selama masih bisa menjaga diri nggak masalah. Tapi kalau dia mulai muncul fitnah, bahasanya rapat dakwah, rapat aktivis, tetapi ternyata justru jadi ajang untuk gitu-gituan, maka jangan. Nah, Ummu Umarah seorang mujahidah yang paling pemberani. Julukannya apa? Hamraul Asad. Hamraul Asad itu artinya singa merah. Kenapa disebut singa merah? Singa karena dia pemberani, merah karena dia berdarah-darah demi membela Allah dan Rasul. Dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin dalam keadaan terpukul mundur, dalam keadaan kacau balau, Rasulullah tinggal sendiri, tidak ada yang melindungi, dan Allah merekam itu di dalam Al-Quran. Ketika kalian pergi dan meninggalkan Rasul di belakang sendiri, siapa yang balik arah dan membela Rasulullah waktu itu? Salah satunya di antara sedikit orang yang balik lagi untuk melindungi Rasulullah adalah Ummu Umarah. Melindunginya gimana? Dia nggak punya pedang karena pedangnya udah jatuh. Dia lari bersama semua pasukan yang jumlahnya 700 orang, udah lari, jatuh, tombak udah jatuh. Mereka secara spontan lari semuanya naik ke atas bukit. Tiba-tiba Ummu Umarah ingat, Rasulullah gimana? Lihat ke belakang, Rasulullah tinggal sendiri di antara musuh. Langsung balik lagi, nggak mikirin tentang apakah dia siap apa enggak dengan senjatanya. Balik, ketika musuh menebas Rasulullah, dia tahan pakai badannya. Dia nggak punya senjata untuk nahan pedang musuh, sehingga ketika musuh mau menebas Rasulullah, daripada Rasulullah yang kena tebasan pedang dan nanti bisa membahayakan nyawa Rasul, dia tahan dengan badannya. Dia langsung pasang badan, kena badannya. Setiap kali kena badannya, dia ngelihat Rasulullah tidak apa-apa, dia bahagia. Kemudian dilempar tombak oleh musuh, dia tahan lagi dengan badannya, sehingga di tubuhnya ada lebih dari 20 luka bekas tombak, panah, dan sayatan pedang, demi menjaga dan melindungi Rasulullah. Gimana kira-kira? Kena pedang itu kan beda dengan cuma kegores sama pisau ya. Itu pedang beneran, pedang yang diasah, pedang baja. Jadi jangan dibayangin doang, ngerasain sendiri deh. Itu susah gitu. Kalau kita cuma baca sejarah sekilas doang, kita nggak akan menghayati. Makanya kalau baca sejarah, hayatin dulu baru tahu gimana perjuangan mereka. Itu luar biasa. Kalau kena peluru meninggal, oke. Kalau kena pedang kan nggak meninggal, tanggung kan ya. Sakit tapi nggak mati gitu. Kalau kena peluru sakit langsung mati. Nggak tahu sih kalau yang benar nggak gitu, matinya udah nggak sakit. Katanya kalau udah mati nggak sakit lagi, jadi udah selesai gitu. Tapi kalau kena pedang sampai 20 sayatan pedang gimana tuh rasanya tuh? Sobek seluruh tubuhnya, termasuk yang paling parah tuh bagian lehernya. Dia tahan lehernya. Mungkin kalau kita pertama banget pas Rasulullah mau kena kita tahan, oke lah karena belum tahu rasanya gitu ya. Wah saya tahan deh pakai tubuh saya deh. Oh ternyata sakit, nggak jadi deh. Kan bisa aja gitu. Ini enggak 20 kali, berarti kan benar-benar rela banget dia mati demi Rasulullah. Kalau sekali doang mungkin masih orang nekat lah gitu. Orang nekat sekali kena, yang kedua udah nggak berani karena emang ternyata sakit banget. Tapi ini 20 kali, perempuan lagi tuh. 20 kali menahan
serangan musuh dengan tubuhnya sendiri. Sampai kemudian dia ditandu untuk pulang, gak bisa jalan lagi, udah babak belur. Rasulullah juga kena tombak. Di antara yang waktu itu ngelindungi Rasulullah itu adalah Ukasyah. Kemudian makanya Ukasyah itu masuk surga satu di antara 70.000 orang tanpa hisab. Kemudian Abu Bakar, kalau perempuan itu Ummu Umarah. Pas pulang Rasulullah dirawat, Ummu Umarah dirawat. Karena dia perempuan, dirawatnya berbeda dengan laki-laki, punya tenda sendiri. Lagi dirawat, lagi diperban, lagi dijahit, bekas luka-lukanya yang udah sobek kayak gitu, lagi dijahit nih. Dan orang dulu nggak pakai bius kalau ngejahit, kalau sekarang udah pakai bius masih teriak-teriak ya. Saya kemarin mau di opname di rumah sakit itu, ternyata sakit juga ya, kena apalagi ternyata pembuluh darah saya kecil. Jadi pas susternya nyari-nyari, ternyata salah, bukan pembuluh darah, kulit, digini-giniin. Saya teriak-teriak di rumah sakit. Itu Pak Bejo ngelihat, pas saya lagi teriak, pas ada yang ngunjungin lagi tuh. Jadi malu-maluin, ternyata Ustadz teriak juga kalau lagi sakit. Baru jarum doang udah teriak-teriak, soalnya digini-giniin di bawah kulit saya. Udah gitu infusnya dialirkan, ternyata nggak masuk ke dalam pembuluh darah, malah masuk ke bawah kulit saya jadi bengkak gitu. Ini kenapa nih suster? Salah Pak, ternyata nggak masuk pembuluh darah, tarik lagi. Berkali-kali loh, pelajarannya harus olahraga biar pembuluh darahnya gede. Saya karena kurang olahraga di tangan, olahraga di yang bagian lain, jadi akhirnya pembuluh darah saya kecil. Olahraganya kaki gitu ya. Astagfirullahaladzim. Terbawa suasana. Apa tadi? Ummu Umarah lagi dijahit gitu ya. Sobek tuh, lukanya lagi dijahit. Maka Rasulullah bertanya bagaimana keadaan Ummu Umarah. Rasulullah khawatir dengan nasib Ummu Umarah. Akhirnya Rasulullah datang ke tendanya Ummu Umarah dan bertanya, "Assalamualaikum." Kan di luar tenda tuh. Jangan mentang-mentang merasa saya mah Rasul nggak akan kegoda, main masuk aja enggak. Rasulullah aja yang Rasul nahan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Man," kata Ummu Umarah, "siapa?" Rasulullah. Langsung Ummu Umarah berdiri coba. Lagi diperban, lagi dijahit, lagi dalam keadaan sakarat kayak gitu. Pas tahu Rasulullah yang datang langsung berdiri, langsung nutup semua luka dia. Dia nggak mau Rasulullah tahu kalau dia itu luka parah. Sehingga Rasulullah jadi sedih. Kan gara-gara belain Rasulullah dia kayak gitu kan. Nggak enak sama Rasulullah. Langsung dia berdiri sampai menetes darahnya dari jilbab dan sorban yang menutupi luka itu. Berdiri, "Ya Rasulullah, gimana keadaan engkau ya Rasulullah, gimana keadaan engkau?" Rasulullah mengatakan, "Alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana kamu ya Ummu Umarah?" "Alhamdulillah saya masih aja, nggak apa-apa ya Rasul, nggak apa-apa." Coba, bisa nggak kayak gitu? Susah banget tuh bisa kayak gitu tuh. Kalau kita pasti ya Rasulullah, udah lihat kan gimana pengorbanan saya. Pantas sih ngomong kayak gitu, cuma Ummu Umarah nggak mau ngomong kayak gitu. "Ya Rasulullah nggak apa-apa." Benar-benar nggak mau sama sekali memberatkan Rasulullah baik fisiknya ataupun perasaannya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Ummu Umarah, apa yang kamu harapkan dari semua pengorbanan ini?" Kemudian Ummu Umarah baru mengatakan, "Ya Rasulullah, cuma satu yang saya harapkan, doakanlah saya agar saya menjadi tetanggamu di dalam surga." Selalu kayak gitu. Doakan saya agar menjadi tetanggamu di dalam surga. Kalau kita, "Ya Allah saya udah tahajud, mana nih kok usaha saya nggak beres-beres nih. Belum tahajudnya, belum istiqomah, baru beberapa hari udah ngomongnya kalau minta, boleh minta, pasti mintanya usaha, jodoh, ya gitu-gitu aja tuh." Ibu sekalian yang saya muliakan, kini izinkan aku menceritakan padamu sebuah kisah ajaib. Kisah yang tak biasa, kisah istimewa tentang seseorang yang istimewa. Seorang sahabat wanita sekaligus pendekar pemberani yang dipuji Nabi dengan ucapannya, kemampuan berperangnya lebih daripada Fulan bin Fulan yang laki-laki. Dialah Ummu Umarah Nasibah binti Ka'ab. Ia beserta keluarganya mengikuti banyak peperangan dengan keberanian yang mengagumkan. Namun sejarah menulis namanya dalam tinta emas jihad dalam perang Uhud yang tak terlupakan. Biarkan Ummu Umarah menceritakan sendiri tentang dirinya mengenai momen dahsyat dalam hidupnya ini. "Aku semula tak berencana terjun dalam kancah peperangan," ujarnya mengawali cerita.
Suami dan kedua anakku Habib dan Abdullah, merekalah yang berada di tengah-tengah barisan. Sementara aku bersama beberapa perempuan yang lain menjaga tenda untuk memberi minum tentara yang kehausan atau mengobati luka mereka yang terluka. Namun Uhud berbeda. Perang yang semula dimenangkan oleh umat Islam dengan kaburnya pasukan kafir Quraisy, tak disangka mereka ternyata datang menyerang kembali di saat pertahanan pasukan yang ada di atas bukit melemah akibat turunnya mereka yang karena mereka menyangka perang telah usai. Kini pasukan kocar-kacir. Mereka terus menyerbu dan bergerak menuju Nabi Muhammad, menyibukkan dan menyerang orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad, hingga yang semula ada berpuluh-puluh orang berada di daerah dekat Nabi Muhammad, sekarang hanya tersisa 10 orangan saja yang melindungi Nabi Muhammad. Ummu Umarah kembali bercerita, semakin banyak tentara terluka mendatangi tenda kami, semakin sibuk kami mengikat luka dan mengobati yang kesakitan. Aku panik, mengkhawatirkan keadaan Nabi Muhammad. Dan pada saat itulah aku mendengar suara seseorang dari alah peperangan, seorang kafir Quraisy yang berteriak-teriak, Muhammad telah tewas, Muhammad terbunuh, Muhammad telah tewas, Muhammad terbunuh. Tanpa berpikir panjang, ku ambil pedang yang ditinggalkan seorang tentara yang terluka. Aku segera berlari menuju arah Nabi Muhammad. Dan di sanalah aku melihat Nabi Muhammad kini wajahnya telah diairi darah dari keningnya yang robek dan 2 giginya yang tanggal. Aku tak tahan menyaksikannya. Kupasangkan badanku di hadapan Nabi Muhammad. Kalau kulihat serangan banyak berdatangan dari arah kirinya, aku menuju ke arah kiri Nabi Muhammad. Begitu pula ketika kulihat serangan banyak mengarah ke samping kanannya, aku segera menuju ke arah kanan Nabi Muhammad. Tak kubiarkan ada anak panah menembus Nabi Muhammad sebelum menembus kepada tubuhku. Sungguh tak akan pernah kubiarkan ada pedang menyayat tubuh Nabi Muhammad, kecuali jika sudah tidak ada lagi aliran darah yang mengalir dalam tubuhku. Beberapa saat kemudian, aku berpikir bahwa aku membutuhkan sebuah tameng. Maka aku pun berteriak pada seorang tentara yang kulihat sedang berlari keluar dari medan peperangan. Lemparkan tamengmu padaku, kataku padanya. Ia pun menoleh dan melemparkannya padaku. Maka di sanalah aku berada, tepat di hadapan Nabi Muhammad, memegang pedang dengan tangan kananku, sementara tangan kiriku memegang tameng. Ketika kulihat suami dan kedua anakku, aku segera memanggil mereka dan kami pun membuat lingkaran mengelilingi Nabi Muhammad. Tiba-tiba datang dari arah musuh seorang jawara Mekah bernama Ibnu Qami'ah. Dengan pedang terhunus ia berteriak lantang, "Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Aku mendengar hal tersebut. Aku segera mendatangi orang itu. Aku hunuskan pedangku kepadanya bersama Mus'ab bin Umair. Akan tetapi Ibnu Qami'ah terlihat seperti singa yang sedang kalap. Ia pun segera menghunuskan pedangnya kepada Mus'ab bin Umair dan seketika itu juga ia tewas bersimbah darah. Tinggal aku. Kini jawara kota Mekah tersebut berhadapan denganku. Tak kualihkan pandangan mataku sekejap pun darinya. Aku tak akan pernah membiarkannya berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Nabi Muhammad. Aku pun berperang dengannya. Kemampuan perangku tak seberapa.
maka pedang Ibnu Qami'ah melukai pundakku dan darah keluar darinya dengan deras. Aku masih menghadapi Ibnu Qami'ah ketika kulihat anakku terluka di sampingku dan darah mengucur dari tangannya. Aku pun segera mendekati putraku tersebut, mengikat lengannya dengan kain hingga darahnya berhenti mengalir, dan kukatakan kepadanya, wahai anakku, segeralah bangkit dan belalah Nabi Muhammad. Jangan pernah biarkan lukamu menghalangkanmu dari membela Nabi Muhammad. Bangkitlah wahai anakku, kita bela Nabi Muhammad hingga tetes darah yang penghabisan. Bangkitlah dan bangunlah kembali nak, hingga kita bisa membela Nabi Muhammad hingga tetes darah yang penghabisan. Saudariku sekalian, barangkali yang dimiliki oleh Nasibah bukanlah kepandaian perang, akan tetapi cinta. Kurasa yang dimiliki Nasibah hingga membuatnya bisa berbuat seperti itu bukanlah kemampuan bermain pedangnya, akan tetapi cinta yang memenuhi seluruh ruang jiwanya. Cinta kepada Nabi Muhammad. Ummu Umarah Nasibah kemudian bercerita, melanjutkan kisahnya. Anakku kembali bangkit dan kembali berperang dengan sebelah kanannya, sementara ia sendiri menahan kesakitan dari luka di lengannya yang sebelah kiri. Tiba-tiba terdengar suara Nabi Muhammad dari belakangku berkata, wahai Ummu Umarah, itulah orang yang tadi melukai anakmu itu, katanya sambil menunjuk kepada seseorang. Aku pun segera menghadang orang tersebut dengan pedang terhunus, dan suamiku melemparkan panah tepat di arahnya hingga dia pun roboh dan tewas. Dari belakangku kudengar Nabi Muhammad berkata, engkau telah membalasnya wahai Ummu Umarah, engkau telah membalasnya. Melihat darah yang masih mengalir dari pundakku, Nabi berkata kepada putraku yang lain, nak, bukankah kamu adalah anak Ummu Umarah? Betul ya Rasulullah, jawab putraku. Ikatlah pundak ibumu, kata Nabi Muhammad kepadanya. Anakku segera mendatangiku dan mengikatkan pundakku. Ku dengar Nabi Muhammad dengan lirih berdoa, barakallahu alaikum ahlal bait, barakallahu alaikum ahlal bait, barakallahu alaikum ahlal bait. Semoga Allah berkahi kalian sekeluarga, semoga Allah berkahi kalian sekeluarga, semoga Allah berkahi kalian sekeluarga. Andai doa itu diucapkan Nabi Muhammad kepada keluarga kita, andai doa itu diucapkan Nabi Muhammad kepada keluarga kita. Mendengar itu aku segera mendekati Nabi Muhammad. Kata Ummu Umarah, kemudian aku berkata kepadanya dengan sebuah hajat terbesar yang kuinginkan, wahai Rasul, ud'u lana an nurafiqaka fil jannah ya Rasulullah. Doakan kami agar dapat menjadi temanmu di surga kelak wahai Rasulullah. Doakan kami agar dapat menjadi teman-temanmu di surga kelak wahai Rasulullah. Nabi tersenyum, kembali mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma ja'alhum rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikan mereka sekeluarga sebagai teman-temanku di surga. Ya Allah, jika Engkau izinkan kami menceritakan kisah Nasibah pada hari ini, izinkan pula kami berdoa dengan doa yang sama. Ya Allah, jadikan kami semua kawan-kawan Nabi Muhammad di surga. Ya Allah,
Jadikan kami semua teman-teman Nabi Muhammad di surga. Ya Allah, jadikan kami semua pendamping-pendamping Nabi Muhammad di surga. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang akan bersama Nabi Muhammad di surga. Pun kedua orang tua kami, pun suami kami, pun anak-anak kami, pun saudara-saudara kami, pun sahabat-sahabat kami, dan semua orang-orang yang kami cintai. Sebuah jaminan kebersamaan telah didapat oleh Ummu Umarah atas kegigihannya membela Nabi Muhammad. Duhai, betapa perjuangan membela yang layak dibela selalu berakhir dengan bahagia. Ya, kebahagiaan yang membuat Ummu Umarah di tengah perang meneteskan air mata sukacita. Di tengah mengalirnya darah di tubuhnya, mengalir pula padanya air mata bahagia. Ia lantas berkata, ma ubali ba'da hadha ma asabani minad dunya. Sungguh demi Allah, aku tak peduli apa yang akan terjadi dalam hidupku sesudah hari ini. Ya, sesudah jaminan kebersamaan dengan Nabi Muhammad, Ummu Umarah tak peduli lagi apa yang akan terjadi kepadanya di dunia.